Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili dengan NIM A1C222058. Saya dari kelas R001, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ferry Tiona Pasaribu SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang fungsi eksponen, di mana ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada fungsi eksponen, yang kedua ada persamaan eksponen, dan yang ketiga ada pertidaksamaan eksponen. Nah, mari kita menjelaskan secara dalam lagi tentang tiga submateri ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Nah, di mana fungsi eksponensial ini dengan bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, adapun bentuk umum fungsi eksponen ini adalah F memetakan X ke A pangkat X atau Fx sama dengan A pangkat X dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Pada fungsi eksponen Fx sama dengan Ax, nah X ini disebut dengan peubah dan daerah asal dominan dari fungsi eksponen. Nah, dapat kita ketahui bahwa bentuk umum fungsi eksponen ini adalah Fx sama dengan K kali A pangkat X dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Baik, di sini saya akan memberikan contoh tentang fungsi eksponen, di mana berikan Fx sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 1, carilah nilai F2 dan setengah. Nah, kan yang pertama itu adalah Fx sama dengan 3 pangkat 2x kurang 1, kita mencari nilai F2 nya nih. Nah, berarti setiap X itu diganti dengan angka 2, sehingga 3 pangkat 2 dikali 2, karena tadi adalah 2X, sehingga kita ganti jadi X nya jadi 2, jadi 2 kali 2 dikurang 1, maka F2 nya itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3 kan 9. 9 dikali 3 27. Jadi hasilnya adalah 27. Selanjutnya untuk selanjutnya untuk F setengah. Jadi 3 pangkat 2 dikali setengah dikurang 1. Maka F setengahnya itu 2 pangkat 0 sama dengan F setengahnya itu yaitu hasilnya adalah 1, karena 2 pangkat 0 itu adalah 1. Setiap yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik eksponen, di mana menggambar grafik eksponen ini mempunyai langkah-langkah, yaitu yang pertama membuat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Terus yang kedua, di mana titik-titik dengan koordinat X dan Y yang diperoleh pada gambar bidang kartesius, nah kemudian dihubungkan dengan kurva yang mulus sehingga diperolehlah grafik fungsi eksponennya, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar yang sudah saya tunjukkan ini merupakan contoh untuk fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X dan Gx sama dengan setengah X. Nah, mula-mula kita harus membuat tabel. Setelah itu kita mengikuti langkah tadi, dan yang kedua kita sambungkan koordinat X dan Y pada kurvanya, sehingga nanti didapatlah hasil tabel Fx sama dengan 2 pangkat X dan Gx sama dengan setengah X.
Selanjutnya kita masuk ke materi persamaan eksponen, di mana persamaan eksponen ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana himpunan penyelesaian bentuk persamaan eksponen ini yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, yaitu A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Nah, kita masuk saja ke contohnya, yaitu 8 pangkat x tambah 2 sama dengan 0,125, sehingga dapatlah 8 pangkat x tambah 2 sama dengan 1/8. 8 pangkat x tambah 2 sama dengan 2 dikurang 1, sehingga dapatlah kenapa itu 2, karena kita menyamakan ruas kanan dan kiri, sehingga dapatlah x tambah 2 sama dengan negatif 1, sehingga x-nya yaitu dapatlah hasilnya negatif 3. Negatif 3 didapatkan dari 2 dan 1 itu sama-sama dikurang dengan angka yang sama. Nah, kita masuk ke bentuk kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, yaitu A dan B besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Nah, contohnya 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan akar 2 pangkat 2x pangkat 2 dikurang 8. Maka 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan akar bernilai setengah, sehingga 2 pangkat setengah dikali 2x pangkat 2 dikurang 8, sehingga 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat x pangkat 2 dikurang 4, didapatlah hasilnya x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0, sehingga kita faktorkan, jadilah x tambah 2 dan x dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, dapatlah x sama dengan negatif 2, dan x dikurang 2 sama dengan 0, didapatlah x sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian pada soal 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan akar 2 pangkat 2x pangkat 2 dikurang 8, yaitu hasilnya negatif 2 dan 2. Kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx. Nah, contohnya akar 9 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 1/3 pangkat negatif 3x tambah 3, maka 9 kita pangkatkan menjadi 3 pangkat 2, 2x tambah 4 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat min 1, karena bila pecahan menjadi pangkat, maka pangkatnya itu negatif. Di 3 pangkat negatif, pangkat negatif 3x ditambah 3, karena kedua ruasnya sudah sama, maka didapatlah 2x tambah 4 sama dengan 3x tambah 3. Kita samakan sejenisnya, maka didapatlah hasilnya yaitu x dikurang sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian pada soal ini adalah 1.
Bentuk persamaan eksponen keempat yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, dimana jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka ada 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, Hx sama dengan 1, yang kedua Hx sama dengan negatif 1, dengan syarat Fx Gx ini sama-sama bernilai genap atau ganjil. Yang ketiga, Hx sama dengan 0, dengan syarat Fx Gx besar dari 0. Dan yang syarat keempat yaitu Fx sama dengan Gx. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurang 2 pangkat 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 1 sama dengan X dikurang 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, yang pertama kan kita harus mencari syarat pertama yaitu Hx-nya sama dengan 1. Nah, X dikurang 2 sama dengan 1. X sama dengan 3 karena 2-nya karena 1 kita tambah 2 dan negatif 2 ditambah 2 sehingga X sama dengan 3. Nah, syarat yang kedua yaitu Hx sama dengan negatif 1 jika syarat Fx Gx itu sama-sama bernilai genap dan bernilai ganjil. Jadi X dikurang 2 sama dengan negatif 1, hasilnya X sama dengan 1. Nah, terus kita periksa Gx sama Hx-nya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi untuk F1-nya 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 9 itu kan ganjil, berarti itu penyelesaiannya benar. Yang kedua itu untuk G1-nya sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Pokoknya yang X itu kita ganti menjadi 1. Nah, negatif 3 kan juga ganjil. Nah, berarti 1 merupakan termasuk ke penyelesaiannya. Nah, syarat yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx Gx harus besar dari 0. Nah, X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Itu merupakan 2 merupakan besar dari 0. Jadi ini termasuk ke syaratnya. Kita coba buktikan dengan F2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 23. Nah, hasilnya itu besar dari 0. Untuk G2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 dikurang 2 sama dengan min 2. Gx-nya ini adalah kecil dari 0. Berarti untuk X2-nya ini bukan termasuk penyelesaian. Terus yang syarat ketiga, Fx harus sama dengan Gx. Berarti 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1 sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 2. Kita samakan sejenis, maka didapatlah 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, didapatlah 2x ditambah 1 dan x ditambah 3. Untuk 2x ditambah 1 sama dengan 0, hasilnya yaitu negatif 1/2. Untuk x ditambah 3 sama dengan 0, hasilnya yaitu negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaian didapatkan pada soal ini yaitu negatif 3, negatif 1/2, dan 3 serta 1. Nah, bentuk persamaan eksponen yang kelima yaitu Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Jika Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx, maka ada 2 kemungkinan penyelesaiannya, yaitu yang pertama Fx sama dengan Gx, yang kedua Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx Gx tidak sama dengan 0. Nah, untuk bentuk persamaan yang keenam yaitu A dalam kurung A pangkat Fx tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan B dalam kurung AF X ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaiannya ini dapat ditentukan dengan sifat yaitu jika A dalam kurung A pangkat Fx
pangkat 2 ditambah B dalam kurung AFX ditambah C sama dengan 0, maka penyelesaiannya itu misalkan A pangkat fx sama dengan x, maka persamaan semua ekuivalen dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Nah, untuk materi selanjutnya itu pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, untuk A besar dari 1, itu fungsi f sama dengan A pangkat x merupakan fungsi naik, di mana artinya itu merupakan setiap x1, x2 elemen R berlaku x1 besar dari x2 jika dan hanya jika fx1 kecil dari fx2. Terus yang kedua, untuk 0 kecil dari A kecil dari 1, fungsi fx1 sama dengan A pangkat x. Ini merupakan fungsi turun. Artinya, untuk setiap x1, x2 elemen R berlaku x1 kecil dari x2 jika dan hanya jika fx1 besar dari fx2. Nah, untuk A besar dari 1, yang pertama, jika A pangkat fx besar dari A pangkat gx, maka fx besar dari gx. Untuk yang kedua, jika A pangkat fx kecil dari A pangkat gx, maka fx kecil dari gx. Ini merupakan tanda pertidaksamaan tetap. Untuk yang kedua, yaitu untuk 0 kecil dari A kecil dari 1, yang pertama, jika A pangkat fx besar dari A pangkat gx, maka fx kecil dari gx. Untuk yang kedua, jika A pangkat fx kecil dari A pangkat gx, maka fx besar dari gx. Ini merupakan tanda pertidaksamaan berubah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.